Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Keluarga yang disiarkan langsung melalui YouTube channel Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru. Hari ini Senin tanggal 27 Februari 2023. Sebelum kita memulaikan tugas dan aktivitas kita sebagai keluarga Kristen, suami istri anak-anak, marilah kita tunduk sejenak. Kita merendahkan diri kita memohon Tuhan menuntun tugas-tugas kita melalui pembacaan dan perenungan di hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih lagi ya Tuhan Allah, Bapa yang kami muliakan, kami sembah karena kasih setia-Mu. Telah menuntun kehidupan kami anak-anak-Mu melewati malam yang penuh dengan pergumulan. Kami ada lagi di hari yang baru, di minggu yang baru, untuk memulaikan tugas-tugas tanggung jawab kami. Sebagaimana yang Tuhan percayakan bagi kami anak-anak-Mu, kami mohon biarlah kiranya pertolongan Tuhan, bimbingan-Mu bagi kami semua. Sebelum kami memulaikan tugas-tugas pekerjaan kami mendasarinya dengan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu dan jemaat yang berkenan mendengarkan siaran ini. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, firman ini diberitakan, dan kiranya firman ini menjadi kekuatan dan pengharapan memasuki tugas-tugas kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sahabat renungan keluarga yang diberkati, hari ini kita akan merenungi dua ayat dari pembacaan minggu berjalan, yakni Mazmur pasal 41, ayat 5 dan 6. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kata Yesus, yang bertelinga hendaklah mereka mendengarkan. Bapak Ibu sahabat renungan keluarga yang dikasihi, Mazmur 41 yang kita baca ini diberi judul doa minta penyembuhan. Khususnya pada ayat 5 dan 6. Adalah merupakan pengungkapan dari seorang pemazmur tentang keberadaan diri dan situasi yang dialami oleh pemazmur itu. Dia berkata bahwa kalau aku, kataku Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Khusus pada ayatnya yang kelima ini, Bapak Ibu, kita melihat sebuah ungkapan keterbukaan, kejujuran dari seorang pemazmur terhadap keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Dia sungguh mengakui bahwa karena dosanya dia mengalami penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pandangan teologis kita, penderitaan itu bisa juga disebabkan karena keberdosaan, tetapi bisa juga karena ujian, tetapi juga bisa karena kelalaian. Mazmur 41 adalah sebuah ungkapan pribadinya
terhadap keberadaan diri. Dia sangat jujur dengan mengatakan kepada Tuhan Allah, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Ada makna yang terkandung di dalam ayat ini adalah kejujuran dan keterbukaan yang hendak dia sampaikan. Bukankah terkadang kita menyembunyikan keberadaan diri kita di hadapan Tuhan? Kita belajar seperti pemazmur untuk menelanjangi kehidupannya di hadapan Tuhan. Kita sering mempertahankan keberadaan diri kita di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan kita lemah dan kita tidak mau membuka diri kita di hadapan Tuhan. Karena itu belajar dari Mazmur pada ayatnya yang kelima ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Pertama, kita diajak untuk selalu terus berdoa secara terbuka di hadapan Tuhan. Bahwa terkadang dalam hidup ini banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan yang tidak pernah sepi hadir terus dalam kehidupan kita. Tetapi juga kita juga dituntut untuk bagaimana menilai diri kita sendiri. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Karena orang yang terbuka di hadapan Tuhan dengan segala keberadaannya, maka Tuhan mendengarkan segala doanya. Kemudian pada ayatnya yang ke-6, sana dikatakan bahwa musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Memang tidak dijelaskan dalam bagian ini musuh itu akibat dari dosanya ataukah memang bagian yang tak terpisahkan dari ujian-ujian hidupnya. Bahwa ada orang yang membenci dia, pemazmur, ada orang yang tidak menyukainya. Tetapi baik ayat 5 maupun ayatnya yang ke-6 memberikan gambaran bagi kita bahwa hidup ini tidak lepas dari apa yang kita sebut dengan pergumulan. Kita ingat sebagai orang Kristen, selain kita tetap berdoa, kita meyakini apalagi kita memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Bahwa penderitaan Yesus Kristus telah menggenapi segala bentuk penderitaan yang patut dan layak kita jalani. Dia telah menggenapi segala bentuk penderitaan kita, dan karena itu kita meyakini di dalam Kristus kita dimenangkan dan kita dikuatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah sebagai orang yang percaya di hari ini, sebelum kita memulaikan tugas-tugas dan pekerjaan kita, rendahkanlah diri kita kepada Tuhan dan memohon Tuhan menuntun, menyertai, memberkati kita. Sekiranya kita diizinkan Tuhan melewati hari ini dengan berbagai ujian dan tantangan, ingat bahwa di ujung tantangan dan ujian itu ada kemenangan kalau kita dengan penuh kepasrahan diri meminta dan memohon pertolongannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Sambil memohon pertolongan-Mu, ya Allah Bapa, bagi kehidupan kami, keluarga-keluarga yang akan memulaikan tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Biarlah kekuatan, kesehatan, kemampuan Tuhan anugerahkan bagi kami untuk melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan amandatkan di atas pundak kami masing-masing. Mampukan kami melewati hari ini dengan berbagai bentuk tantangan ujian, tetapi juga peluang yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa untuk jemaat yang sempat mendengarkan tayangan renungan harian keluarga ini. Siapapun mereka, kami berdoa biarlah
anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Demikian kami berdoa untuk Jemaat Gemim Bukit Muria Tikalabaru dengan berbagai program-program fisik dan non-fisik. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami semua, hamba-hambamu yang Tuhan pakai untuk melayani Jemaat Gemim Bukit Muria Tikalabaru. Diberikan anugerah dan hikmat, sehingga pekerjaan yang kami kerjakan betul-betul mendatangkan berkat, demi nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Jemaat secara keseluruhan, dari anak-anak sampai orang tua, bahkan sampai para lansia, Tuhan kiranya menjaga menyertai kami dengan keberadaan hidup yang kami jalani dari hari lepas hari. Ini kami yang berdoa dan bermohon kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan pengharapan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muria Tikalabaru, menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu yang merayakan hari ulang tahun pribadi, tetapi juga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Semoga hari ini memberi sukacita bagi Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan memberkati sukacita Bapak Ibu. Demikian Tuhan memberkati kita semua. Shalom.